Di dalam nama Tuhan Yesus berkata-kata, Shalom semuanya, mari kita belajar apologetika untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, bukan diri sendiri. Saya bisa salah, Anda bisa salah, tapi firman Tuhan tidak mungkin salah. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama bahas tentang kelanjutan keakuratan Alkitab ya, tentang nubuatan keakuratan Alkitab. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang nubuatan Raja Kores, tentang Raja Kores. Kalau kita lihat siapa sih Raja Kores itu, kalau kita lihat sejarahnya, Kores ini adalah seorang raja pendiri kerajaan Persia. Jadi Kores ini benar-benar tokoh yang ada di dalam sejarah dunia, bukan tokoh fiksi, bahkan bukan tokoh dongeng. Benar-benar tokoh yang ada, tokoh yang benar-benar hidup, Raja Persia ya, di awal masanya ya. Nah, ada masa hidupnya juga. Di masa kekuasaan dia di sekitar tahun 559 sebelum Masehi sampai 530 sebelum Masehi. Ya, benar-benar tokoh yang ada. Dan kalau kita lihat Alkitab itu ya, itu terdiri bukan hanya ditulis oleh satu masa, tetapi Alkitab ditulis dalam rentang waktu ratusan masa. Jadi ayat-ayat di Alkitab itu terutama di Perjanjian Lama itu ditulis selama rentang waktu ratusan mata bahasa, bahkan sampai ribuan tahun gitu ya. Nah, salah satunya adalah yang kita bahas adalah tentang kitab Yesaya. Yesaya ini ditulis sekitar tahun 701 sampai 681 sebelum Masehi diduga ya. Artinya Yesaya menulis kitab-kitab ini di dalam masa pemerintahan raja-raja Yehuda. Jadi bangsa Israel terpecah jadi dua kerajaan, ada kerajaan Yehuda dan ada kerajaan Israel. Ya, dan kerajaan Yehuda ini Tuhan utuskan nabi, kerajaan Israel juga Tuhan utuskan nabi ya. Dan Yesaya ini nabi yang diutus ke dalam raja-raja di Yehuda, di Yerusalem. Dan salah satu tujuan penulisan kitab Yesaya ini, Tuhan mengirimkan nubuat-nubuat, seruan-seruan untuk supaya bangsa Yehuda ini berbalik dari kelakuan yang jahat. Mereka masih menyembah-nyembah berhala-berhala supaya mereka kembali kepada Tuhan. Tapi banyak sekali bangsa Yehuda masih mengabaikan perintah-perintah Tuhan. Bahkan Tuhan sudah memberikan nubuat-nubuat yang luar biasa ya. Salah satu nubuatnya adalah tentang Yesaya 44 ayat 28. Di sini dikatakan Yesaya 44 ayat 28, Akulah yang berkata tentang Kores, dia gembalaku, segala kehendakku akan digenapinya. Dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Nah, mungkin ketika ayat ini ditulis, ada rentang sekitar 150 sampai 200 tahun sebelum Raja Kores ada. Jadi, ketika kitab ini ditulis, kitab Yesaya ini ditulis, Kores itu belum ada. Belum ada orang bernama Kores. Koresnya juga belum lahir. Mungkin ayahnya dari Kores juga belum lahir. Kalau sekitar rentang 200 tahun ya. Mungkin kakeknya dari si Kores juga belum lahir. Jadi belum ada sejarah apa-apa tentang Raja Kores tadi. Dan yang menarik adalah Raja Kores itu ternyata bukan Raja Israel atau Yehuda. Ternyata Raja Kores berasal dari bangsa-bangsa lain. Dari bangsa Persia ternyata. Nah, kenapa menjadi penting? Gini loh, kalau misalkan yang namanya Kores itu dari bangsa Yehuda, mungkin ketika orang baca kitab Yesaya ya, oh nanti dia punya anak, anaknya nih kasih nama Kores nih, dengan harapan dia akan membebaskan umatnya gitu. Tapi kan enggak, ini Kores ini berasal dari bangsa Persia yang bahkan tidak kenal apa-apa, tidak mengerti apa-apa tentang sejarah dan agama Yahudi saat itu. Tapi Tuhan mengatakan akan ada yang bernama Kores ya, dan Kores akan dipakai Tuhan meskipun dia bukan dari bangsa Yehuda maupun Israel. Nah, kalau kita buka Yesaya 45 ayat 1, beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangannya kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Benar ya,
Raja Kores itu menjadi raja yang luar biasa di Persia, bahkan mendapat gelar Kores Agung. Dan Kores itu akhirnya menaklukkan bangsa-bangsa, menaklukkan raja-raja, sehingga aja kerajaan Persia saat itu demikian besar. Nah, ada sekitar 100-500 tahun sebelum Raja Kores. Ini sekali lagi membuktikan bahwa Alkitab itu bukan cerita dongeng. Kalau Alkitab menubuatkan sesuatu itu tepat. Namanya sampai tepat. Namanya Kores. Kores atau Cyrus. Cyrus dalam bahasa Inggrisnya. Kenapa? Seperti kayak kita tahu lah. Ada Petrus, ada Peter. Peter kan bahasa Inggrisnya saja, tapi orangnya itu juga sama aja ya. Kores Agung atau bahasa Inggrisnya Cyrus the Great. Dan kalau kita lihat penggenapannya pun dicatat di Alkitab di kitab 2 Tawarik ya. 2 Tawarik 36. Nah, 2 Tawarik 36 ini menarik ya, karena di sini menuliskan sejarah kejatuhan bangsa Yehuda ya. Ketika raja-raja Yehuda akhirnya runtuhnya kerajaan Yehuda, yaitu raja terakhir ada Raja Zedekia. Raja Zedekia ini runtuh, lalu ayat 15 ya, 2 Tawarik 36-15. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Ayat 16, tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umat-Nya sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Sayang sekali ya, akhirnya kerajaan Yehuda dihancurkan dengan raja terakhir Zedekia. Setelah itu Yehuda tidak ada raja lagi sampai Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus datang, yang kerajaan adalah kekal sampai selama-lamanya ya. Dan saat itu sudah tidak raja lagi, mereka ditawan oleh Raja Nebukadnezar, dibawa ke pembuangan Babel. Akhirnya benar-benar Raja Kores lah yang dari Persia ini yang memerintahkan untuk membawa umat Yehuda ini diperbolehkan pulang dan akhirnya mendirikan bait suci. Kita buka di 2 Tawarik 36 ayat 22. Pada tahun pertama Raja Kores, tahun pertama Raja Kores memerintah, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores. Ya, Tuhan sendiri yang menggerakkan hati Kores, Raja Persia. Itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Jadi ada dua nubuatan sekaligus. Satu nubuatan tentang Yesaya, Nabi Yesaya tadi menubuatkan akan ada orang yang bernama Kores, dan sekaligus menggenapkan nubuatan Nabi Yeremia yang mengatakan bangsa Yehuda akan dipembuangan selama 70 tahun dan setelah itu akan kembali. Jadi ada dua nubuatan sekaligus ya. Beginilah perintah Kores, Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Kisah Kores mengembalikan umat Yehuda pulang ini juga tercatat di kitab Ezra ya, sambungannya lagi ya. Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Raja Kores, Raja negeri Persia. Yang menarik adalah kembali lagi ke kitab Yesaya ya. Yesaya 44 tadi ya, ayat 28 ya. Inilah keajaiban Alkitab ya, keakuratan Alkitab ya, sampai sedemikian detail peristiwa itu bahkan sebelum terjadi sudah dicatat dengan Alkitab. Jadi jika ada orang yang mengatakan Alkitab dipalsukan, Alkitab itu bohong, Alkitab cuma dongeng, coba aja bisa pecahkan nggak kenapa begitu banyak nubuatan-nubuatan di Alkitab itu tergenapi secara demikian akurat, bahkan sampai persis namanya. Nah, inilah kita bisa mengenal kalau Alkitab adalah firman Tuhan, tulisan dan inspirasi oleh Allah. Jadi umat Kristen mempercayai Alkitab sebagai sumber tunggal kebenaran dan kehidupan beriman. Itu bukan iman yang buta. Tapi kami dengan penuh keyakinan setelah melihat sejarah penulisan Alkitab yang sedemikian akurat, kami dengan penuh keyakinan Alkitab adalah tulisan yang inspirasi oleh Allah. Tuhan sendiri yang memberikan inspirasi kepada kita melalui Alkitab ini ya, ditulis kepada orang-orang yang Tuhan inspirasikan, dan tulisan ini disampaikan kepada kita supaya kita bisa mengerti jalan kebenarannya.
Dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon bantu untuk share juga kepada yang lain. Biarlah segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.